semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, kembali lagi dengan saya, Hani Destian Marsulianti dari Prodi Informatika 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator yang memandu jalannya study jams pada hari ini. Namun, kali ini ada yang baru loh. Jadi, jika biasanya kita belajar mengenai cloud computing, kali ini tentang web development yang bertemakan Foundation of Web Development Exploring the Basic. Nah, di sini saya juga tentunya bersama fasilitator kita dari web development, Bang Ardika. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mungkin akan saya langsung serahkan kepada Bang Ardika selaku fasilitator kita hari ini untuk berkenalan dengan teman-teman semua dan tentunya berbagi materi tentang web development. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Hani atas pembukaannya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ardika Jistiawan, saya mahasiswa Prodi Informatika angkatan 2022. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Foundation of Web Development. Sebelum saya membawakan materinya, saya ingin tahu dulu nih kabar dari teman-teman. Nah, sebentar lagi kan bakal UAS ya. Nah, saya mau tahu dulu nih gimana kabar persiapan UASnya dari teman-teman. Bisa Hani tolong di share linknya? Oke, sebentar ya. Bentar, tenggelam nih teman-teman. Mana sudah? Sudah, mungkin bisa diisi-isi. Oke, silakan diisi. Saya mau tahu dulu nih, gimana persiapan UAS kalian, apakah berjalan lancar atau bagaimana? Sulit, kenapa tuh sulit? Ya, namanya juga ujian ya, pasti sulit. Nggak salah. Berjalan seperti bakiku. Oke, siap. Kayaknya udah masuk ke minggu-minggu tenang, tapi yang nggak tenang ya, Dik ya, kayaknya nih Iya. dari jawaban-jawabannya. Tidak Berjalan tenang. Eko. Marah. Apa info BBM dosen? Marah ya? Algoritma ya, menarik. Algoritma ya. Informatika tuh pasti. Oke. Intinya pada ngeluh lah ya. Santai aja teman-teman. Saya juga panik kok sebenarnya, cuman ya bawa santai aja. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk mengisi link Slido-nya atau ya berbagi keluh kesahnya. Oke, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang Foundation Web Development. Sebentar ya. Sudah terlihat? Aman, Dik. Oke, Foundation of Web Development.
fondasi dalam membuat sebuah web. Oke. Web development itu bisa dibilang proses ketika web developer menciptakan sebuah web atau sebuah application web. Nah, apa sih web developer itu? Nah, jadi gini, web developer adalah seorang yang bekerja di bidang pengembangan web yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk membuat, memelihara, dan meningkatkan situs web atau aplikasi web. Simpel lagi nih, kalau web itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan atau rumah, kita sebagai web developer itu simpelnya kita tuh kulinya, petukangnya, yang bekerja untuk membuat bangunannya, menjaga bangunannya, terus memperindah bangunannya. Nah, itu web developer tuh. Nah, itu hanya analogi aja ya. Nah, selanjutnya, peluang pekerjaan apa yang biasanya banyak di pegiat web? Tentunya ada banyak, apalagi di tahun-tahun sekarang, perusahaan-perusahaan teknologi itu sudah mulai banyak berkembang ya. Contohnya, misalkan di bidang industri e-commerce itu banyak banget, dari I-nya aja udah kelihatan itu internet ya. Lalu dari keuangan, lalu dari kesehatan, pendidikan juga butuh banget web developer untuk tahun-tahun sekarang ini. Nah, ada beberapa bagian kalau menyangkut istilah web developer. Yang pertama tuh ada front end developer. Jadi dia tuh bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna di browser. Simpel lagi nih, ketika kita membuka sebuah web, katakanlah YouTube, di mana tampilan yang ada di YouTube yang kita lihat menggunakan mata kita itu dibikin oleh front end developer. Oke. Simpelnya gitu. Oke. Sekarang yang kedua ada back end developer. Back end developer itu berfokus pada pengembangan server, database dan logika aplikasi dan di sisi belakang situs web atau aplikasi web. Simpel lagi nih. Ketika kita sudah melihat YouTube kan misalkan ada videonya, ada thumbnail berupa foto. Nah, itu yang ngolah data di belakang layar itu back end developer. Yang ngurusin server, database, dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan sebuah web itu berfungsi sebagai istilahnya lembaga keuangan. Itu sisi di back end development-nya harus bagus supaya tidak bisa diretas. Nah, ada satu lagi, saya lupa di sini masukkan, ada yang namanya full stack developer. Jadi full stack developer itu seorang yang bisa melakukan front end dan back end secara sekaligus. Jadi dia mengerti kedua bidang ini. Kalau di bahasa Sunda mah hayo weh lah gitu ya, well. Jadi gini. Tapi dalam realnya di dunia nyatanya, seorang full stack developer itu kalau baru ini saya lihat ya. Jadi walaupun dia merupakan full stack developer, kadang dia hanya punya kemampuan front end-nya bagus, back end-nya sedikit, kadang gitu. Atau kebalikannya, back end-nya bagus, front end-nya jelek gitu. Ya nggak salah, tetap full stack namanya. Cuman emang kadang sering disalahartikan aja gitu loh. Tapi tetap ada juga kok yang jago dua-duanya, itu tetap ada. Oke, lanjut. Nah, kalau ngomongin sebuah web nih, komponen utamanya ada 3, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, HTML, kita bayangkan sebagai rumah lagi ya, kalau website dibayangkan sebagai rumah lagi. Nah, HTML ini kepanjangannya Hypertext Markup Language. Nah, dia itu adalah, kalau diibaratkan sebagai rumah ya, itu merupakan fondasi atau struktur bangunannya. Oke, dindingnya segala macam ya. Nah, kalau di bagian web, itu tuh struktur dalam tampilan dari webnya tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada CSS-nya. CSS itu kepanjangannya Cascading Style Sheet. Nah, kalau dalam analogi rumah lagi yang tadi, CSS itu fungsinya sebagai styling gitulah, pemberi keindahan di dalam rumah itu. Jadi misalkan catnya warnanya apa, diberi keindahan gitu ya. Ada warnanya gitu. Nah, selanjutnya ada JavaScript.
JavaScript ini sebenarnya pelengkap dari HTML dan CSS kalau dalam kaitannya front end. Nah, JavaScript ini melengkapi HTML dalam urusan fitur. Nah, kalau dianalogikan lagi, kalau analogi rumah lagi itu JavaScript itu sama aja kayak apa ya? Bisa dibilang misalkan furnitur lah. Fitur-fiturnya ada banyak, misalkan ada bisa dipakai buat makan, bisa buat macam-macam. Nah, kalau misalkan di web, nah JavaScript itu misal nih, JavaScript itu kan sebenarnya bahasa pemrograman ya. Jadi dia tuh bisa ngolah nilai, ngolah data gitu ya. Jadi mungkin nih, ketika kita ingin membuat sebuah web yang misalkan web kalkulator sederhana lah. Nah, untuk menghitung nilainya itu, untuk pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu, kita menggunakan JavaScript untuk mengolahnya. Nah, segitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, kalau kita mau lihat nih komponen utama dari sebuah website, kalau melalui Google Chrome ya, kita bisa melihatnya di sini, di bagian inspeksi. Atau kalau di keyboard pencet aja F12. Atau kalau klik kanan, misalkan kalau mau ngelihatnya klik kanan inspeksi. Nah, ini bakal tampil nih. Ini ada indeksnya, indeks HTML ya. Script tuh JavaScript-nya yang JavaScript, dan ada style-nya, CSS. Setiap website biasanya beda-beda tentunya, nggak selamanya bentuknya kayak gini. Cuman website sederhana biasanya memiliki 3 komponen ini, yaitu HTML, JavaScript, dan juga CSS. Nah, pertama kita masuk ke HTML dulu ya. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Nah, di sini HTML ini seperti yang saya bilang tadi, kalau analoginya seperti rumah tadi, HTML ini merupakan strukturnya atau fondasinya dalam membuat tampilan sebuah web. Ya. Oke. Nah, di sini ada struktur dasarnya. Dalam struktur dasar HTML itu mencakup ada 3 ya, ada HTML, head, dan juga body. HTML yang ini, sebentar. Nah, ini HTML itu menandai awal dan akhir dari dokumen HTML. Semua elemen HTML terletak di dalam elemen ini. Jadi browser tahu ini nih teks apa, teks HTML kah atau bukan. Nah, ini kan menandai awal dan akhir. Nah, untuk head ini berisi informasi tambahan tentang dokumen seperti judul halaman, meta text, style sheet. Nah, ini title ini judul ya. Nanti ada meta kayak nanti akan. Lalu yang ketiga, body. Body ini berisi konten utama dokumen HTML seperti teks, gambar, tautan, formulir, dan elemen-elemen lain yang ingin ditampilkan di halaman web. Oke, tadi kan kita udah tahu ya struktur dasar HTML itu kayak gimana. Nah, tapi kalian penasaran nggak sih sama ini nih apa nih? Ada buka kurung, tutup kurung, lebih kecil dari gitu kan ya. Nah, jadi itu tuh adalah tag HTML. Nah, tag HTML itu adalah elemen-elemen dasar yang digunakan untuk membangun struktur sebuah halaman web. Ya, setiap tag dimulai dengan tanda kurung sudut. Jadi ada yang lebih kecil dari sama yang lebih besar dari. Oke. Memiliki nama tag dan beberapa tag memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan tentang elemen tersebut. Nah, ada 2 macam tag dalam tag itu tag yang memiliki elemen pembuka, opening tag, dan elemen penutup, closing tag, yang menandai awal dan akhirnya konten. Contohnya kayak tadi. Untuk yang body ini termasuk pirate tag. Kenapa? Karena dia ada pembukanya, ada penutup juga. Sama aja kayak HTML juga ada pembukanya, ada penutupnya. Head juga sama. Title juga sama pirate tag. Oke. Nah, yang kedua ada self closing tag. Nah, self closing tag itu tag yang tidak memiliki elemen konten atau isi di dalamnya dan ditutup sendiri tanpa menggunakan tag penutup terpisah. Contohnya itu nanti
nanti kita bakal ketemu dengan tag untuk image, nah tag untuk input itu nanti bakal save closing tag. Nanti kita lihat ya. Nah, pertama di sini tag di HTML itu ada macam-macam. Tadi ada beberapa contoh itu. Yang tadi kan ada H1, ada apa tadi? Bentar, kita lihat dulu. Ada P untuk paragraf dan button ya. Nah, sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, heading tag yang ada H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu tuh digunakan untuk menandai judul atau heading pada halaman web. Nah, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ini ditaruh di dalam tag body. Oke, ditaruh di dalam body. Nah, setiap nomor ini menandakan ukurannya. H1 itu paling besar sampai H6 itu yang paling kecil. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada paragraf tag dan atribut. Oh, jangan. Ini jangan atribut deh, takut bingung. Paragraf tag dan style lah ya, style. Karena di sini gini. Paragraf itu ya seperti namanya paragraf. Saya contohin aja ya, biar gampang dijelasin juga. Nah, ini. Di dalam body, kita punya paragraf. Paragraf itu menampilkan sebuah paragraf, sebuah teks paragraf. Ini ya, nah, ini masih nyangkut style-nya bentar. Oke. Ini sebuah teks paragraf. Kita bisa nulis macam-macam di sini, terserah. Bisa ABC, DEF, terserah, sama aja. Nah, di dalam paragraf ini, misalkan kita ingin merubah style. Misalkan ini pengen kita ubah menjadi ada underline-nya, itu bisa kita ubah. Atau kita bisa nulis kayak gini juga bisa nih. Kayak ini kan ipsum misalkan. Ipsum kan di luar gitu, tapi tetap ada underline-nya itu bisa. Tapi kalau kita mau taruh di dalam paragrafnya, itu juga bisa. Tuh, nggak masalah, itu bisa. Nah, ada beberapa contoh itu kayak, sebentar, saya balik lagi. Nah, ini kan ada ini paragrafnya, nih yang U itu untuk underline-nya, yang bold itu buat menebalkan, yang italic itu buat miringin teksnya. Itu sama aja kayak di Word lah. Oke, selanjutnya ada link tag. Jadi link tag ini fungsinya itu membuat tautan link ke halaman web atau sumber daya lainnya. Atribut href digunakan untuk menentukan URL tujuan tautan. Nah, ini kita contohin lagi ya, biar gampang dimengerti. Nah, ini elemen href. Pindahin ke atas. Nah, ini href. Nah, ini untuk href-nya kita isi menggunakan URL lain. Ini saya contohkan saja, ini URL untuk ke portofolio saya. Misalkan nih, kalau kita pencet, ini kan kita taruh di sini kan tulisannya link. Ini bisa kita ubah-ubah. Ini bisa kita ubah-ubah misalkan porto page misalkan. Nah, itu bisa diubah ya. Nah, ini kalau kita klik, sebentar. Ini kalau kita klik, dia bakal ke halaman ini. Oke. Nah, kenapa kok bisa pindah ke halaman? Kenapa nggak buka di sininya langsung? Bisa, karena di sini saya menambahkan atribut target blank. Misalkan ini kalau dihapus, dia bakal tetap di halaman utamanya. Ini kalau dipencet, gitu. Oke, selanjutnya ada image tag. Nah, image tag ini fungsinya menyisipkan gambar ke dalam halaman web. Nah, atribut src atau shortcut adalah URL gambar, dan ALT atau alternate adalah teks deskripsi alternatif untuk aksesibilitas. Gimana sih maksudnya? Gini, jika file yang di shortcut atau yang di search itu tidak terbaca, maka akan digantikan dengan kata-kata yang ada di alternate. Jadi dia memberitahu ini aslinya gambar apa. Contoh gini. Saya udah punya data gambar ya. Ini ada data gambar. Kita lihat dulu image. Ini kita hilangkan. Itu ada Gojo ya. Besar sekali ya. Kita kasih style dulu ya. Nanti ini saya jelaskan ini style fungsi buat apa.
Oke. Ini ada Gojo. Ya BTW kemarin Gojo lagi ulang tahun ya. Jadi selamat ulang tahun Gojo. Anyway, alternate. Misalkan file Gojo ini nggak kebaca. Misalkan kalau saya nggak naruh alternate-nya. Nah, dia bakal kayak gini, tanpa ada keterangan itu tuh file apa. Nah, misalkan kita kasih keterangan alternate-nya. Misalkan kita kasih keterangan Kiko misalkan. Nah, ini kalau dihapus, nah, jadi ada keterangan kalau itu tuh sebenarnya gambar Kiko. Gitu. Oke. Atau misalkan, apa ya, kalau misalkan saya ingin gambar, saya punya gambar polisi. Oh, punya gambar cicak. Cicak.jpg. Nah, ini cicak. Nah, alternate-nya saya kasih cicak misalkan. Nah, ini kalau dihapus misalkan nggak kebaca nih filenya. Nah, dia bakal ngasih keterangan itu tuh cicak. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada form tag. Nah, form tag ini dia tuh membuat formulir yang dapat yang mengumpulkan input dari pengguna. Nah, di sini ada beberapa inputan kayak teks, radio, checkbox, range, password, dan lain-lain. Nah, di form ini dia punya atribut action. Nah, atribut action nanti kita bakal gunain ketika kita nanti udah mulai main masuk ke daerah backend. Nanti kita bakal gunain action ini. Kita akan pakai atribut ini. Nah, ini ada type, input type. Nah, saya jelaskannya gini aja deh. Oke, kita hapus. Jadi gini. Input itu ada macam-macam. Ada yang teks, ada yang bentar ini dihapus aja. Ada yang teks seperti ini. Kita bisa nulis macam-macam, terserah. Ada yang bentuknya itu password. Nah, ini kalau ini kan teks ya, yang bentuknya inputan teks. Ini bisa tulis, ada muncul hurufnya gitu. Kalau yang password dia bakal disembunyiin. Selanjutnya ada input apa ya, misalkan radio. Nah, ini bakal ada bulatan kayak gini untuk radionya. Selanjutnya mungkin ada input buat checkbox, itu ada juga. Nah, ini bisa di checklist sama kita. Ada juga misalkan, ada lagi button. Nah, button ini tipenya kan bukan save close tag nih. Kalau input kan save close tag kayak yang image tadi. Nah, kita bisa nulis di sini tengahnya. Misalkan kita tulis submit. Nah, itu bisa ya. Nah, kalau kita klik bisa tuh. Nah, ini sebenarnya type-nya ada macam-macam. Itu bisa dicek aja. Ada banyak tuh, ada button, date time, ada email, file, macam-macam ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada division tag. Sebelumnya division tag ini nanti bakal berpengaruh banget ketika kita udah mulai main ke CSS. Nah, jadi di sini nih, division tag itu menandai sebuah divisi atau blok dalam halaman web. Jadi seolah tag-tag itu disatukan dalam sebuah blok gitulah istilahnya. Jadi digunakan untuk mengelompokkan elemen dan menerapkan gaya CSS bisa, atau script JavaScript itu bisa nanti. Ini contohnya div itu kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita rehat dulu ya. Karena kita dari tadi udah ngebahas apa itu HTML. Mungkin ada teman-teman yang masih kebingungan terkait HTML, boleh ditanyakan. Saya akan tunggu sekitar 2 menit. Selanjutnya kita juga bakal ngelakuin kuis sedikit terkait HTML untuk cooling down aja dulu. Abis ini kita bakal ngebahas tentang CSS. Boleh link kuisnya bisa diberikan? Oke, linknya udah saya sebar ya. Ya, mau nanya HTML boleh sambil berjalan ya. Saya mau nyiapin ini dulu.
Bentar. Yang mau bertanya tentang HTML, CSS, monggo.
Ardika, mikrofonnya belum di-unmute. Oke, dari tadi saya ngomong sendiri ternyata. Lupa. Aduh. Oh ya, sebelumnya yang tadi, yang banyak yang salah itu di bagian kepanjangan dari HTML ya. HTML itu Hypertext Markup Language. Ya itu nggak salah sih, kalau kekecoh juga emang rada sulit ngebedainnya kalau emang awam. Nah, untuk yang URL link itu kita menggunakan tag untuk link itu yang A. Yang buka kurung A, tutup kurung. Itu kita pakai itu ya. Tadi kebanyakan yang salah di situ. Tapi overall udah lumayan bagus sih ininya, apa namanya, jawabannya udah banyak yang benar juga. It's okay. Oke, selanjutnya kita lanjut ke CSS. Nah, seperti yang saya bilang tadi, CSS itu istilahnya untuk memperindah suatu halaman web. Ya kalau dianalogiin lagi kalau ke rumah, ya dia kayak buat catnya lah, biar indahnya gitu loh. Biar layoutnya juga indah gitu kan. Nah, ini ada pengertiannya. CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengontrol tata letak dan penampilan visual dari elemen-elemen HTML dalam suatu halaman web. Nah, ini kayak gini, kasarnya kayak gini ya kalau indeks CSS gitu. Kalau styling di CSS, kalau ngelihatnya emang rada ribet, tapi sebenarnya mah kalau gimana ya? Kalau udah lumayan ngerti sekali pasti paham dah di situ. BTW ini saya ngejelasinnya rada cepet dikit soalnya karena kasihan kalian lagi persiapan untuk UAS juga ya. Dan juga kalau nggak salah yang elektro tuh lagi ada asistensi ya kalau nggak salah hari ini. Jadi biar cepat selesai juga. Oke, pertama ada model penulisan CSS. Nah, jadi CSS itu bisa ditulis dalam 3 cara. Ada inline style, itu tuh kayak gini. Jadi di dalam line-nya, ini kan ada image nih, yang tadi nih. Ada image, src, alternate, dan juga style. Nah, ini saya style namanya inline style. Nah, tadi ada yang gambar Gojo itu bisa diperkecil. Nah, ini style-nya. Nah, itu didefinisikan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style. Nah, gitu ya. Jadi di dalam line tag HTML-nya bisa dikasih style di dalamnya, menggunakan CSS di dalamnya, oke? Nah, selanjutnya ada internal style. Itu didefinisikan di dalam tag style di dalam elemen head HTML. Nah, ini ditaruhnya di dalam bagian head. Tadi kan ada dibungkus sama HTML, terus atasnya ada head-nya, terus bawahnya ada body-nya. Nah, yang ini yang internal itu ditaruh di dalam head. Dibuka di situ ada tag untuk style dan juga ada penutup tag untuk style-nya. Jadi ditaruh di bagian head. Selanjutnya ada external style. Itu didefinisikan di dalam file CSS eksternal yang terhubung ke halaman HTML menggunakan tag link. Nah, tadi ada yang banyak kekecoh kan untuk memasukkan URL misalkan URL website lain ke dalam HTML kita. Tadi banyak yang kekecoh, naruhnya itu malah naruh untuk link. Padahal itu tuh asli untuk gimana ya? Untuk mengambil untuk bisa mengakses halaman URL web lain ke HTML kita menggunakan tag yang bentuknya A tadi. Nah, yang link ini fungsinya itu untuk menghubungkan CSS eksternal ke dalam HTML. Nah, ini caranya. Tetap ditaruh di bagian head, tapi kita naruh linknya aja. Jadi kita nggak usah nulis style-nya lagi. Tetap naruh di head tapi ya. Oke, selanjutnya. Yang penting lagi di CSS itu ada selektor. Jadi selektor itu adalah bagian integral dari CSS yang digunakan untuk menentukan elemen atau sekelompok elemen yang diberi gaya. Nah, jadi selektor memungkinkan kita memilih elemen HTML tertentu atau sekelompok elemen untuk diberi style tanpa harus menentukan style untuk setiap elemen secara individu. Nah, ada 3 selektor kalau di dalam CSS itu. Ada selektor elemennya. Nah, jadi kalau selektor elemennya itu langsung
select ke bagian tag-nya aja. Nah, gini, memilih elemen HTML secara langsung, misalnya P akan memilih semua elemen paragraf. Contohnya gini, saya contohkan dulu. Coba ini dihapus, ini nggak usah dihapus. Misalkan kita mau styling menggunakan CSS. Bentar. Misalkan ini ada H1 ya. Kita akan mencoba untuk selektor elemen langsung ke tag HTML-nya. Akan di sini saya salah. Bentar. Nah, ada apapun itu. Ini kan ada apapun itu nih. Kalau di sini saya tulis, ya kan? Bentar. Ini diseleksi dulu. Akan biar nggak bingung, seleksi dulu semuanya. Oke, ini saya contohkan. Misal ada tag namanya H1. Kita bisa langsung masukkan kayak gini, H1, misalkan kita pengen warnanya apa, colornya biru misalkan. Nah, nanti ini saya jelaskan juga tentang properti ini. Colornya biru, misalkan apalagi, misalkan dia punya background color warna putih, white. Nah, warna putih ini ya, warna black deh. Nah, ini kayak gini. Nah, itu untuk yang namanya selektor elemen. Permasalahannya, kalau kita menggunakan selektor elemen, semua yang berkaitan dengan H1, misalkan saya bikin H1 yang baru. Ini saya kasih misalkan hello world. Permasalahannya kayak gini. Jadi, semua yang tag yang H1 ini, walaupun dia di dalam div, misalkan kalau di dalam div, H1 tes. Nah, dia bakal kena stylingan yang ini. Jadi bakal kecampur nih semuanya. Kalau seleknya di bagian selektor elemennya. Nah, gimana cara kita misahinnya? Nah, sekarang gini. Yang kedua tuh ada selektor kelas untuk misahinnya. Jadi dia tuh memilih elemen berdasarkan kelas tertentu. Misalkan ada kelas namanya kelas merah. Ini kurang koma ya. Misalkan kelas merah akan memilih semua elemen dengan kelas merah. Gini. Biar gampang. Ini kan ada sebuah H1 ya. Ini dihapus dulu biar nggak ngecok. Oke. Ini kan ada sebuah elemen div, sebuah tag div. Nah, kita beri atribut di sini, atribut kelas. Nama kelasnya tadi kan kelas merah tuh, merah. Nah, ini nama kelasnya. Nah, kita panggil kelas merah di style.css. Merah. Misalkan warna fontnya merah, boleh. Warna fontnya merah, color. Jadi warna red. Nah, itu. Nah, walaupun dia H1, tapi kelasnya kan punya merah. Yang lainnya, yang H1 ini nggak bakal kena juga. Atau misal merahnya diganti deh, jangan di sini biar kelihatan. Itu kan H1-nya dalam div. Nah, misalkan di sini deh. H1-nya punya kelas sendiri, namanya kelas merah. Nah, tuh. Yang H1 yang lain tidak kena styling CSS dari kelas merah. Karena apa? Karena kita tidak memberikan atribut kelas di sini. Jadi dia nggak bakal konfirmasi kalau ini kelas merah. Jadi nggak bakal kena yang styling merahnya ini. Oke. Nah, kelas ini kita bisa kombinasikan. Misalkan kita bisa naruh di sini, kombinasinya itu gini maksudnya. Jadi kita bisa naruh dua kelas di dalam satu tag. Kan kelas merah dan juga kelas biru untuk background gitu kan. Misalkan BG biru. Nah, di sini kalau kita tes di sini, kita masukin BG biru, kita kasih warnanya warna biru. Background color ya, background color. Nah, warna biru. Nah, dia bakal ngambil styling dari kelas merah sama ngambil styling dari kelas biru. Coba kita pisah deh. Yang ini kita maunya background-nya doang yang biru.
background biru. Nah, itu dia. Dia dapat background biru, tapi nggak kena yang warna font merah. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan kelas background biru di sini. Nah, yang H1 misal kita mau warna fontnya jadi merah. Ya, merah. Nah, tuh. Dia kena kelas yang merah, dapat styling yang kelas merah, tapi nggak kena background yang biru. Gitu. Paham ya? Nah, untuk selektor ID ya. Untuk selektor ID ini sebenarnya kalau untuk styling itu sejauh ini saya jarang, hampir nggak pernah malah kalau pakai selektor ID itu untuk styling. Karena gini, selektor ID itu enaknya tuh digunakan untuk untuk ngolah datanya. Itu misalkan kita punya JavaScript. Nah, itu tuh enaknya selektornya by ID. Biasanya selektor ID itu dipakainya buat itu. Untuk maksud saya biasanya atribut ID itu biasanya dipakai buat JavaScript. Tapi bisa kalau buat selektor di CSS, misal gini contohnya. Misalkan saya ingin ini dihapus aja deh. Ini dihapus, kita bikin yang baru. Ini H1 ID, misalkan merah lagi deh. Nah, untuk selektor yang ID kita tidak menggunakan tanda titik, melainkan tanda hashtag merah. Tadi warna apa? Merah ya ID-nya. Misalkan kasih color-nya warna merah. Nggak nampil. Oh ya, ini belum saya kasih tulisannya. sorry. Misalkan tes. Ini udah kena stylingan dari ID ya. Nah, misalkan kalau belum bakal jadi kayak gitu. Sama aja, fungsinya sama aja kayak di selector class. Cuman saya lebih prepare menggunakan ID ini untuk JavaScript, untuk mengolah data daripada untuk kelas, daripada untuk mewarnai dari style dari CSS. Oke, lanjut. Nah, ini ada properti ya. Tadi kan saya udah menggunakan color, terus ada background color juga. Nah, jadi properti itu apa sih? Jadi properti itu adalah atribut yang dapat diatur untuk mengubah tampilan elemen HTML. Jadi properti dapat diatur dengan sebuah nilai. Nah, nilai tersebut akan menentukan bagaimana sebuah elemen ditampilkan. Nah, properti yang saya gunakan tadi itu kan color. Color itu kan ada nilainya. Nilainya itu mana? Yang red tadi, yang merah tadi. Nah, colornya itu properti, yang red-nya itu menjadi nilai. Nah, kalau di sini kan contohnya ada font size. Font size-nya propertinya. Propertinya font size, nilainya 18 pixel. Gitu, seterusnya sama aja. Oke, ini ada contohnya juga ya. Color itu menentukan warna teks, background color itu menentukan warna latar yang tadi kita pakai. Lalu ada font size untuk mengatur ukuran font. Lalu ada margin, ada juga padding. Sebenarnya ini ada banyak properti yang ada di CSS nih. Saya hanya mencontohkannya 5 ini aja. Kalian bisa nyari lagi, boleh. Nah, ini saya contohkan aja ya. Saya contohkan, misalkan ini saya udah bikin. Ini nanti saya jelasin belakangan. Nah, ini P ya. P itu berarti ya. Nah, kita di sini kan nggak punya tag P atau paragraf. Kita bikin dulu paragraf di sini. Misalkan hello world lagi. Hello world. Oke. Kenapa kok tiba-tiba jadi biru? Nah, ini gara-gara tadi nih selektornya. Selektornya langsung ke arah ke tag-nya. Nah, ini. Jadi, bentar. Color kan tadi kita udah tahu ya. Color itu fungsinya buat ngubah warna jadi merah, jadi ini apa? Green ya, jadi biru, jadi hijau. Nah, ada background color itu jadi biru. Ada lagi font size. Font size ini misal bisa kita ubah. Misalkan kita pengen 20 px
atau 50 px atau 100 px itu bisa. Nggak masalah. Atau misal sebentar. Saya pengen dia ada sebentar. Nah, saya pengen dia ada border radiusnya, atau border radius itu gimana ya ngejelasinnya. Jadi border radius itu menandakan radius pada ujung-ujung bordernya. Nanti saya jelaskan ada border juga. Border radius, misalkan kita pengen bikin ujungnya itu jadi tumpul gitu, jadi 20 px, itu bisa. Atau misalkan bisa jadi rounded, itu bisa jadi 50%. Nah, itu bisa. Itu ya, itu yang namanya properti dan juga nilainya. Selanjutnya kita akan belajar apa itu box model. Jadi gini, box model ini kalau kita anggap jadi sebuah kertas ya. Jadi box model itu gini, kalau ini sebuah kertas ya, jangan kertas ya. Jelasinnya gimana biar enak. Jadi gini, box model itu pengertian dulu deh. Box model itu adalah konsep dasar dalam CSS yang menggambarkan struktur dasar setiap elemen HTML sebagai sebuah kotak yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Nah, ini ada konten, ada padding, ada border, ada margin. Nah, yang dimaksud konten, padding, border, margin itu yang mana? Nih, ada kontennya, ada paddingnya, ada bordernya, ada marginnya. Konten itu isinya, misalkan konten, tadi kan ada teks, ada hello world. Nah, itu kontennya. Padding, jarak dari konten ke border. Nah, jarak dari konten ke border, sebentar. Jarak dari konten ke border. Nah, ini padding. Nah, selanjutnya ada border. Border itu jarak dari padding ke margin. Jarak dari padding ke margin. Nah, kalau margin itu tuh jarak dari border, sebentar. Jarak dari border ke konten lainnya. Misalkan di sini ada konten lagi yang baru. Nah, kontennya pasti punya margin lagi. Nah, itu jarak dari margin ke konten lainnya. Contohnya gini, biar gampang. Ini, nah, saya sudah bikin kayak gini. Oke. Kita hapus aja. Nah, ini. Kita tandai dulu warnanya. Misalkan saya pengen warna merah. Jangan. Background color-nya biar kelihatan tuh warna biru. Bentar. Background color. Itu warna biru. Biru. Oke. Gini. Oh ya, kasih border juga biar bordernya kurang kelihatan. 10 px. Solid. Oke. Nah, ini. Yang mana sih yang konten? Ini yang konten. Yang tes ini yang konten. Yang padding yang mana? Nah, ini karena paddingnya otomatis aja ke kanan, jadi ini nggak bisa diatur langsung ya. Jadi gini. Yang padding yang 10 px ini mengacu pada jarak dari konten ke border. Bordernya yang mana? Yang hitam ini border. Ya. Nah, paddingnya yang mana? Jarak dari konten ini, yang biru-biru ini ke atas. Nah, itu namanya padding. Nah, yang margin yang mana? Jarak antara border ke, misalkan di sini. Nah, saya bikin baru lagi deh. Saya bikin baru lagi, misalkan satu. Jangan satu, itu udah ada ya. Oke. Oh, udah ada juga. Kita hapus dulu aja deh ininya. Oke, ini. Hello world. Oke, gini. Jadi kan kita udah tahu ya, konten tuh yang ini, padding tuh yang jarak yang biru ini dari atas ke bawah ini, atau bawah dari bawah ke bawah lagi, atau dari samping. Kalau ini otomatis karena ini belum saya kasih properti yang lain, jadi otomatis ke samping.
Ini lebih dari 10 px tentunya. Oke, jadi margin itu jarak antara border ini, ya, border ini ke elemen lain, ke tag lain, ke konten lain. Nah ini jarak antara yang di luar hitam ini sampai ke hampir ke sini nih. Nah, itu namanya margin. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, selanjutnya ada yang namanya responsivitas. Gini. Oh, kayaknya ini ada yang keubah deh. Sebentar ya. Harusnya ini bukan. Bentar ya. Control. Oke, ini kayaknya ada yang error juga ya. Ini belum saya ganti soalnya. Begini. Nah, nih. Jadi, responsivitas adalah kemampuan sebuah situs web untuk menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar. Akan kita mau buka web tertentu, yang dimana kalau kita buka di laptop, itu kan lebar tuh layarnya. Jadi gambarnya juga ikutan lebar, layoutnya juga jadi lebar-lebar. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam HP, apakah layar itu tetap akan lebar sampai kepotong gitu layar HP-nya atau akan ikut ngecil? Nah, itu fungsi dari responsivitas. Nah, jadi apabila ada sebuah web, katakanlah web itu sudah responsif. Ketika dibuka di web, ukurannya maksud saya ketika dibuka di sebuah laptop misalkan yang ukurannya besar gitu kan. Ukuran dari webnya itu, tampilan dari layar webnya itu mengikuti ukuran dari laptopnya. Misalkan karena laptopnya itu besar, jadi layoutnya juga ikutan besar-besar, gambarnya ikutan besar semua gitu kan. Jadi nggak ada yang kepotong. Nah, ketika masuk ke mobile, misalkan webnya sudah responsif, ketika kita masuk ke mobile, nah layoutnya berubah. Misalkan jadi kecil semua, jadi bisa dilihat di mobile dengan enak gitu kan. Jadi kecil-kecil atau gambarnya jadi kecil gitu kan. Nah, sama juga kalau di tablet, desktop maupun TV, kalau bisa misalkan ada yang smart TV, itu pun kalau bisa jadikan layar gitu kan bisa saja. Terus misalkan di tempat lain, misalkan dari iPad sudah tadi, misalkan gitu, apalagi ya, notebook gitu kan misalkan sama aja bisa. Jadi responsif itu akan menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten dan optimal di semua perangkat. Jadi pengguna itu merasa nyaman kalau ngelihat web ini bisa dibuka di mana aja. Jadi kita nggak usah ngecil-ngecilin lagi, kan capek gitu kan. Kalau ngezoom in lagi, zoom out lagi. Oke, jadi responsivitas tuh gini kalau pada prakteknya. Oke, ini kita tandain dulu. Responsivitas. Nah, ini dia. Kita menggunakan oh. Yang ini. Oke, ini responsif ya. Jadi, ketika kita ingin menggunakan sebuah bisa dikatakan ingin membuat sebuah web yang responsif, kita jangan lupa kita tuh harus menambahkan sebuah meta di sini. Nih, metanya namanya ini. Meta itu semacam propertiesnya gitulah, info yang dibawa oleh head yang akan mengatur gimana gimana web itu ditampilkan. Nah, ini ada viewport, konten. Nah, ini wajib dimasukkan ketika kita ingin membuat sebuah web yang tampilannya bisa responsif atau dalam artian bisa dibuka di semua platform gitu. Misal gini. Di sini saya coba image aja yang paling gampang dicontohkan tuh image-nya src. Gojo lagi aja nggak apa-apa. Misalkan alternate-nya nggak usah diisi juga sebenarnya. Oke. Misalkan gini. Ini kan kelihatannya tetap apa ya? Tetap kecil-kecil aja ya. Karena
Sebentar. Karena kita lihat di layarnya kayak gini, di layar yang cukup kecil ini. Misalkan saya contohkannya gini aja deh. Di web biar lebih gampang kelihatan. Di browser di Chrome. Bentar. Nah, kelihatan ya. Ini kan gede banget nih. 500 pixel. Menuhin layar nih, mukanya Gojo semua. Untung belum jadi Kiko. Oke, selanjutnya. Sorry. Itu belum 500 pixel ternyata. Itu ukuran aslinya. Image. Oke. Ini kita seleksi. Nah, ini dia. Nih ya, kita fokus yang sini aja. Nah, ini kan udah otomatis kecil karena dia nilainya kurang dari 768. Jadi gini. Bentar. Ini kan ada image. Ya, kita ambil image-nya ini. Kita taruh di CSS ya. Ini pakai yang langsung ke tag-nya aja langsung. Jadi gini. Nah, ukuran aslinya kan ini udah saya batasi ya ke 500 pixel. Ukuran dari ini kan layar laptop saya lumayan besar gitu kan. Nah, ketika maksimal bentuknya atau lebih dari 768 nih. Ini kan saya max width 768 ya. Jadi gini, ketika melebihi dari 768 pixel layar saya lebarnya, nah dia akan menerima outputan yang ini, yang image yang width-nya 500 pixel. Nah, kalau kita kecilkan, misalkan kita ingin membuatnya responsif nih. Nah, ini kan udah mengecil nih. Kenapa? Nah, ini width-nya sudah 767, di mana 767 itu kan lebih kecil daripada 768. Sedangkan kalau kita ingin melihat gambar yang 500 pixel tadi yang yang besar tadi yang awal, nah itu tuh harus melebihi dari 768. Nah, ini kalau misalkan ini kan responsif ya. Nah, ini kalau misalkan saya tarik ke samping, nah, lihat yang ini, yang width-nya ini. Tuh. Setiap di atas 768 dia bakal membesar. Oke, jadi 500 pixel. Tapi kalau di bawah 768 dia bakal mengecil. Jadi berapa ini? Berapa pixel ini? 200 pixel ya. Iya, 200 pixel. Oke. Ada lagi sebentar. Sini sepertinya ada yang kelewat ya. Oke, ini sepertinya ada yang kelewat. Ada satu lagi bagian flex. Bagian flex itu sebentar. Bagian layouting. Jadi, gini. Saya jelaskan langsung dari sini aja, karena kayaknya PPT-nya ada yang bermasalah tadi. Jadi gini, layouting. Layouting itu sebenarnya ada dua. Ada yang flex dan juga grid. Layout itu fungsinya buat apa sih? Jadi, biar halaman itu dilihatnya enak. Jadi, penataannya enak gitu loh dilihatnya. Gitu ya, ngerti ya? Jadi, bisa misalkan header-nya di atas, footer-nya di bawah, atau buton ini adanya di kiri, buton ini ada di kanan. Nah, itu layouting fungsinya. Jadi gini, layout itu kan ada dua, ada flex dan juga grid. Yang di sini saya akan mencontohkan yang flex-nya aja mungkin ya, karena sejujurnya saya lebih sering menggunakan flex dibanding grid. Karena gimana ya, lebih enak digunakan aja. Karena saya terlalu terbiasa menggunakan yang flex. Ini misalkan ada sebuah div yang di dalamnya itu, gini aja. Tadi kan yang form itu masih acak-acakan kan. Yang form tadi masih acak-acakan bentuknya. Nah, paling gampang contohin itu. Kita kasih kelasnya dulu. Kita kasih kelas, misalkan kelasnya container. Container di dalam form itu ada inputnya. Inputnya type-nya text juga. Ada password. Input password. Lalu ada submit button juga ada, button. Nah, submit. Misal kayak gini. Oke, misal kayak gini. Kalau kayak gini kan dilihatnya nggak enak. Bentar.
Nah, kalau kayak gini kan langsung lurus ke kanan tuh apa ya, kayak kurang aja gitu loh. Kan enak kalau dia ngadepnya tuh ke bawah gitu. Misalkan gini, saya pengen form ini menurun ke bawah bukan ke samping. Kita bisa tambahkan di dalam styling kelasnya ini. Oke, kita tambahkan dulu. Oke, jangan dihapus dulu, ntar bisa buat. Oke. Gini. Misal saya ingin div-nya kan kontainer tadi ya, kontainer sebentar, kontainer. Kita kasih displaynya apa? Flex, yang tadi saya bilang flex. Lalu karena kita ingin membuat tampilannya itu lurus ke bawah atau dalam bentuk kolom, bukan dalam bentuk baris ya. Jadi kita gunakan di sini flex direction-nya. Nah, ini properties flex direction itu ada banyak juga, ada row, column, ada inherit, unset, itu banyak, ada row reverse, column reverse. Itu bisa dicoba-coba aja sendiri. Soalnya gini, sebenarnya flex itu dibandingkan kalau di grid, flex itu lebih cocok untuk layouting satu dimensi. Dalam artian satu dimensi itu saya ingin membuat satu baris itu di dalam satu buah div, di dalam satu buah flex itu bisa. Nah, tapi gimana kalau dari satu baris saya ingin merubahnya jadi 3 baris 4 kolom gitu. Itu rada susah kalau dari flex, karena flex itu lebih diperuntukkan untuk yang satu dimensi. Tapi kalau di grid itu bisa. Cuman memang saya walaupun itu mau banyak gitu kan tumpukannya, kadang saya lebih memilih memakai flex karena gimana ya, lebih mudah diimplementasikan aja sih sebenarnya. Cuman itu jangan dicontoh ya. Soalnya kalau sudah menguasai flex dan juga gridnya, itu bakal jadi lebih bagus juga layouting di webnya. Gitu. Oke, misalkan kan tadi lurus kan ya ke kanan, itu satu dimensi ke kanan. Saya sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, ada pengumuman dari masjid, takut masuk ke mic-nya. Tes. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Sebentar. Tadi sampai mana saya jelasin deh. Oke. Dari tadi kan ada satu baris ya. Satu baris itu kita pengen ubah ke bawah. Nah, kita kasih di sini flex direction-nya row. Sudah, kalau kita lihat di sini mana? Kita lihat di sini. Oh iya. Bodinya itu harus ini harus langsung dari formnya, ternyata harus langsung dari formnya. Jadi ini nggak usah dikasih kontainer. Display flex direction row. Oke, sepertinya ada yang salah. Apa yang salah?
Kita coba cara lain deh. Kita coba sebuah div. Kelasnya container. Habis itu misalkan dalamnya ada image. Misalkan image-nya ada Gojo tadi, kita pakai aja yang banyak di sini. Kita save. Oops, terlalu besar. Kita kecilkan. Bentar. Form ini dihapus aja. Kelasnya container tadi kan. Oke. Image ya. Container. Oh, image-nya dulu aja deh yang kita kecilkan semuanya. Nggak usah kita bikin kelas lagi karena saya ingin menyeleksi semua image-nya di sini. Image misalkan 100 px. Sorry, width 100 px. Sudah kecil kalau lihat di sini. Nah, ini kan row nih ke kanan. Nah, kita ingin kontainernya, displaynya, flex directionnya, kolom. Nah, ini dia. Dia udah jadi kolom dari baris. Nah, ini tapi satu dimensi doang. Kalau grid, walaupun dia dalam satu dimensi row tadi, dia bisa ngebaginya jadi misalkan jadi 4 dimensi jadi 3x2 atau semacamnya. Itu bisa kalau dilakukan di grid. Nah, kalau flex itu kekurangannya gitu, dia cuman bisa ngubahnya jadi satu dimensi. Atau misalkan di dalam div ini saya mau ngasih paddingan deh, mau ngasih sebentar. Saya mau ngasih padding 20 px misalkan. Nah, ini kasih bordernya juga. Misalkan bordernya kecil aja 2 px solid black. Nah, ini. Nah, kalau dilihat, nah ini dia. Solid black. Nah, karena marginnya 0, nah dia bakal apa ya namanya? Bakal otomatis nempel sama bodinya. Karena body tadi saya setting marginnya kan 0, kecuali kalau saya hapus di sini baru dia bodinya. Nah, ada lagi margin buat bodinya. Itu dia. Ya, kira-kira mungkin segitu. Oh, bisa, ada lagi. Sebentar. Saya mau nunjukin jadi gini. Tadi kan untuk masalah layouting dan juga responsivitas. Untuk masalah kedua itu, kita bisa menggabungkan layoutingnya dengan responsivitasnya gini. Maksudnya gini, kita bisa menggunakan sebentar mana tadi responsivitas. Yep, kita naikin ke atas. Oke. Misal ya. Misal kalau misalkan layarnya itu melebihi 768, saya ingin gambarnya itu bentuknya row atau baris ke kanan gitu. Nah, udah berarti kalau defaultnya itu row. Nah, yang di sini bisa kita ganti yang ini. Nah, kita ganti misalkan di sini kontainernya kita masukkan lagi kontainer. Ini salah nih. Ini titik ya, jangan koma, beda. Oke. Nah, flex direction-nya ditulis lagi di sini. Flex direction misalkan jadi kolom. Oke. Kita save. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini kan udah jadi kolom nih. Karena apa? Karena dia kurang dari 768. Nah, kalau lebih, nah lihat. Kalau lebih kayak gini ya. Misalkan lebih kayak gini. Nah, dia bakal jadi row. Ya, paham lah ya. Jadi kalau kecil dia bakal jadi kolom, kalau besar dia bakal jadi row. Atau biar lebih kelihatan lagi, kita kasih background color ya. Background color di sini warnanya merah. Tapi kalau bentuknya responsif, saya pengen ubah jadi warnanya biru misalkan. Background color blue. Oke, save. Oke, nah ini merah ya. Kalau saya kecilin berubah jadi biru. Kok nggak berubah?
Sebentar. Oh, iya. Oke. Jadi background color itu nggak bisa dipakai di dalam media screen. Oke, siap. Jadi yang bisa dipakai itu cuman size berarti. Oke. Nah kan ini size-nya 200. Size sama bentukan kolom kayak gini. Oke. Jadi kalau background color kayak color itu nggak bisa dimasukin ke dalam responsivitas ya teman-teman. Yang bisa tuh cuman width, height, terus layouting itu bisa. Nah, kalau kurang dari 768 saya ingin ubah menjadi 100 px. Tapi kalau lebih dari 768 saya ubah menjadi 500 px. Kita save. Mana sebentar. Nah, ini dia. Oh. Width. Oh iya, salah. Saya nggak bisa naruh kayak gini. Kenapa? Saya tidak meng-select image-nya. Sedangkan saya cuma naruh di dalam kontainernya. Gitu ya. Ya biasa, kesalahan tuh biasa kalau lagi developing. Jadi image-nya gini. Jadi kita tambahin aja di sini untuk yang arah ke image-nya yang ini ya. Kita tambahin di sini 100 px. Kita save. Pop. Nah, ini dia. Jadi kalau saya besarin, nah kalau besar tuh dia bakal ngikutin ya. Jadi besar juga gambarnya. Kalau saya kecilin di bawah 768, nah dia bakal ikut kecil. Nah, itu dia. Itu fungsi buat screen. Buat screen maksud saya buat layouting dan juga responsivitas gitu. Emang nggak bisa ya? Coba saya kayaknya bisa deh kalau nggak salah. Apa tadi error aja ya? Ntar kita coba ya. Trial and error. Emang nggak bisa ya? Perasaan bisa soalnya. Oh bisa kan? Oh tadi error aja berarti. Ya benar bisa teman-teman. Jadi apa aja tuh bisa dimasukin ke dalam media screen ini, ke dalam responsivitas. Itu semuanya bisa ya teman-teman. Saya revisi lagi ya. Semua bisa dimasukin ya teman-teman. Tadi karena error aja saya kira nggak bisa. Oke. Tuh. Nah, dia bakal berubah jadi merah. Bentar. Nah itu merah background colornya. Kalau saya kecilin, nah jadi biru. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu aja dari CSS. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan boleh monggo, atau ingin atau kalian ingin mengikuti saya nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita juga sama-sama belajar ya di sini, bukan menggurui, tapi sifatnya diskusi. Boleh silakan monggo yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Ayo teman-teman semua yang mungkin dari tadi ada pertanyaan atau semacamnya, karena kali ini kita udah memasuki si pertanyaan. Kalau malu bisa lewat kolom chat ya. Bisa. Ya, kalau emang masih malu lagi bisa lewat Discord bisa. Kita punya Discord. Itu bisa di tag saya, itu ada namanya Ardikas. Itu Discord saya itu bisa. Nanya di Discord bisa. Nanya di sini juga lebih bagus. Nggak masalah. Mana saja. Apakah ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Tadi ini apa ya? Saya kurang paham gitu, boleh. Tidak ada? Nggak ada deh. Nggak ada ya? Okay. Saya boleh nanya nggak? Oh boleh Bang Gilang, boleh. Ada cara lebih cepat nggak buat bikin CSS? Oh iya, betul sekali. Saya lupa ngasih tahu. ada cara lebih cepat buat bikin CSS. Cuman masalah gini ya. Teman-teman jangan lupa isi presensinya. Maaf ya, Radika. Iya, nggak apa-apa. Dipotong. Aman. Ya, presensinya jangan lupa. Ada cara yang lebih cepat untuk membuat CSS. Jadi kita nggak usah bikin CSS-nya dari awal kayak gini. Ada yang namanya apa ya namanya?
framework, bukan framework, apa sih namanya? Bentar, kita cari dulu. Ada yang namanya Bootstrap. Bootstrap. Nah, ini. Nah, kalian kalau pengen pakai Bootstrap, silakan. Nah, ini tinggal diimportkan ke dalam head. Nah, ini kita copy, bisa kita copy misalkan di sini. Ini styling menggunakan sebenarnya sama aja kayak styling menggunakan eksternal apa namanya CSS, hampir mirip. Kan nih kita copy di sini ya, kita paste. Nah, ini yang kita dapat dari Bootstrap tadi, dari framework Bootstrap itu buat framework CSS. Itu bisa ya. Nah, di sini bisa kita cari, ada macam-macam tuh di dokumennya, di dokumentasinya itu ada macam-macam. Misalkan kita pengen coba kita lihat color model. Ini. Color model, oh jangan. Layouting, grid. Apa yang paling gampang di buton nih, buton. Nih, buton. Misalkan di sini tinggal dicek aja. Misalkan base class-nya kan ini kan buton tadi yang ada gini. Saya ini dulu. Base class-nya gini. Misalkan saya punya sebuah button. Ini submit. Nah, kelasnya ini kan bisa kita ubah-ubah kan sesuai maksudnya stylingnya kan bisa kita ubah-ubah kan sesuai nama kelasnya, nanti kita bisa bikin di CSS-nya. Nah, Bootstrap ini dia tuh berfungsi kayak dia tuh udah bikin CSS-nya, udah bikin kelasnya juga. Nah, udah tinggal dimasukin kelasnya. Itu, tinggal dimasukin aja kelas nama kelasnya itu di depannya. Oke, contoh gini. Oh, ini ya biar nggak nabrak ya, biar nggak nabrak kita hapus aja dulu. Nah, ini buton buton bawaan yang plain lah ya, plain buton. Ini kayak gini. Kita save. Misalkan saya ingin ubah, nih ada type button nih. Sesuaikan dengan kelasnya. Sesuaikan dengan kelas BTN primary. Nah, coba ya kita tes dulu BTN primary. Nah, tuh. Kelihatan ya? Kita kan nggak bikin style CSS sama sekali nih, ya kan? Nih kita hapus deh, kita hapus. Tuh. Nah, tapi dia ngambil file CSS yang dari eksternal. Dari ini bentuknya dari CDN itu berarti dari internet juga berarti kan ya. Tapi sama aja cara kerjanya itu, hampir mirip. Mirip banget malah. Nah, tinggal gimana, itu kan ada banyak tuh. Misalkan ada layouting juga, ada navbar juga, ada modelnya juga, nih ada modal nih, navbar nih. Biasanya orang pada pakai navbar buat bootstrap nih. Nah, itu tinggal gimana kita sering makainya aja. Kita sambil baca-baca, kita pakai gitu. Jadi bisa ya teman-teman. Jadi bisa ada cara lebih cepat untuk membuat CSS itu ya pakai framework seperti ini. Gitu Bang kira-kira Bang. Oke, berarti nggak usah nulis dari awal lagi ya? Iya, bisa, tetap bisa. Kalau dari eksternal kita mau edit-edit bisa nggak tuh? Kayaknya sih bisa ya. Bisa sih sebenarnya. Kalau pakai Tailwind itu kayaknya bisa diedit-edit. Cuman itu kayaknya harus ngapalin ininya juga deh. Harus bukan ngapalin ya, harus tahu kelasnya juga, nama kelasnya juga. Soalnya kalau Bootstrap ini kayaknya jarang ada orang yang ngedit gitu. Tetap bisa. Kayak di Tailwind tuh tetap bisa kok kalau mau diedit. Tergantung framework berarti. Iya, tergantung framework ya, benar sekali. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan, boleh. Mumpung masih ada waktunya juga. Atau sudah pada ngantuk. Ada 14 orang. Oke. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Boleh. Mangga. Atau mau mengkritisi? Boleh. Karena saya juga nggak ini amat ah. Saya juga orang biasa, pasti masih punya kesalahan. Atau mau nanya-nanya tentang yang hal lain juga boleh.
Ayo teman-teman, apa ada yang mau ditanyain lagi? Atau mau nanya, Bang, nanti Infor ada pelajaran ini enggak? Ada. Butuh, ini asli butuh. MK-nya apa tuh? Ada namanya pengantar teknologi internet. Ya. Itu yang ngajar Pak Royan tuh nanti. Dia belajar HTML sama CSS juga sama JavaScript sama framework-frameworknya. Sepertinya seru. Bang Ardika, saya mau nanya nih Bang. Kenapa Bang Hani? Kira-kira kenapa sih suka sama web development? Kan Kenapa banyak suka sama web development? Iya. Gini. Pertama kali saya coba mulai ngoding itu, bahasa yang pertama kali saya gunakan itu kan C++ tuh. C++ tuh tahu sendiri lah. Emang bisa dibilang mid level lah, nggak terlalu high level ya gitulah. Jadi dia tuh masih pusing banget ngeliatin sintaksnya. Jadi di sela-sela liburan UAS saya waktu di semester 1 dulu ya. Waktu di semester 1 waktu di Infor juga tentunya. Waktu di semester 1 itu saya iseng di liburan itu iseng belajar HTML. Nah, itu nggak sengaja itu baru ngeliat satu video saya langsung ngerti. Kok kayaknya asik ya kalau dipelajarin gitu kan. Sampai keterusan sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya ya gitu dah mutusin buat mau jadi kortim di GDSC ini. Gitu. Oke, bermula dari ketidaksengajaan ya. Ketidaksengajaan sih. Nggak ada alasan khusus karena nggak sengaja aja. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain, masih ada yang mau ditanyain? Dari Ripan. Itu gimana ya Bang cara penggunaannya? Oke, kita lihat dari ini deh. Kita lihat dari dokumentasi aja. Kita lihat dari dokumentasi. Kita cari ya. Ini saya pakai Wetriscol. Bentar. Grid. Mana ya? Grid layout. Grid. Nah, ini dia kalau grid. Nah, ini. Nih, sebenarnya sejujurnya saya juga sebenarnya nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu bukan jago sih. Emang saya kurang paham lah kalau grid ini karena lihat deh, sintaksnya aja lumayan ngejelimet gitu loh. Nah, ini kalau grid header, oh jangan ini ke terlalu rumit. Sabar. Kayaknya belum share screen deh. Oh iya, sorry. Bentar. Mana tadi? Grid. Ini terlalu. Nah, ini nih. Ini yang gampang. Bentar ya. Nih, template kolom. Oke. Kita coba ya. Ini kan auto semua nih. Ini kalau grid. Kan 1, 2. Ini berapa kali berapa ya? Lupa. Bentar, dicoba dulu aja. Karena saya juga kurang gini banget. Nah, ini dia. 1, 2, grid template. Wait. Div container. Font size. Oke. Kalau ini 1, 2. Nggak bisa. Kalau 2, 2. Nggak bisa juga. Kalau 2, 2, 2. Nggak ada bedanya. Terus gimana cara menggunakan grid? Sebentar ya. Oh, harus pakai pixel. Oh, gini cara menggunakan grid ternyata. 80, 200 auto. Oke. Gini.
Grid itu kan saya bilang tadi grid itu ya. Jadi dia tuh bentuknya itu tidak hanya satu dimensi ya. Maksudnya satu dimensi itu gimana? Tadi kan kalau di flex itu kan kita tadi ngelihat kan. Kalau flex itu kan dari kanan ke kiri itu tuh satu dimensi. Maksudnya kalau dalam bentuk array deh. Kalau dalam bentuk array itu kan satu dimensi tuh. 1 2 3 4 5 tuh. Itu satu dimensi. Beda lagi kalau ada yang ke bawah, ke atas. Nah, itu lebih dari satu dimensi. Nah, ini kalau misalkan nggak pakai class grid, kita aslinya juga satu dimensi. Tuh, satu dimensi ke bawah. Nah, tapi karena kita menggunakan grid, nah dia bakal bisa ngubah ini jadi ini berapa? 2 kali baris dulu ya. 2 kali 1 2 3 4, 2 kali 4. Tuh, 2 baris dan 4 kolom. Oke, gimana cara ngatur ininya? Oke, grid template column. Misalkan kalau kita ganti 30 px. Nah, ini dia. Kalau grid tuh kayak gini, dia bakal bisa apa ya namanya? Bisa styling dengan per kolomnya. Jadi per kolomnya itu bisa dibedain apa namanya? Dibedain bukan namanya apa ya? Dibedain ukurannya. Kan kalau 100 aduh sebentar ya. Nah, tuh, ini kalau 100, ini misalkan kalau kita jadikan auto biar full sampai ke biru-biru ini bisa. Nah, dia auto bakal ngebagi gitu loh. Jadi misalkan ini kan 100, 200, 30. Misalkan udah kepake ini berapa piksel? 330 piksel. Sisanya itu bakal diisi gitu. Paham ya? Jadi sisanya itu bakal diisi sama yang auto ini. Tapi kalau kita mau ininya disebutin juga angkanya, misalkan nilainya 20 px. Nah, dia bakal bentar. 200 px. Ada yang aneh. Bentar ya, saya juga mau ini juga. Oke, kenapa dia tiba-tiba jadi satu kolom doang? Kenapa dia tiba-tiba jadi satu kolom? Why? Lah, kalau 30 ya, misalkan 20 px. Nah ini dia. Gitu sih penggunaannya. Emang saya pun sebenarnya kurang begitu memahami. Saya akui saya kurang begitu memahami tentang grid ini. Mungkin teman-teman juga bisa ngelihat beberapa tutorial. Soalnya saya beberapa kali ngelihat tutorial menggunakan grid ini emang kayaknya sedikit ngebingungin. Karena dia itu gimana ya, bentuknya itu kan lebih dari satu dimensi. Jadi dia tuh nilai yang kurang ini, itu tuh bisa dijadiin auto. Maksudnya kurang gimana ya, nilai yang apa ya, misalkan ini nggak ada nilainya, itu jadi auto. Nah ini kan ngebingungin ya, gimana ceritanya, ini kalau saya pengen ngubahnya yang ini doang gimana gitu kan. Nah itu saya masih kurang paham juga sebenarnya, gitu sih. Jadi kalau kalian misalkan Bang Rifat nih mau belajar grid sama flex, saya sarankan flex dulu yang dipelajarin. Karena apa? Karena flex itu lebih gampang untuk dicerna lah. Lalu kalau misalkan udah mau ke di atasnya selebihnya, itu baru boleh nyoba pakai grid. Karena saya juga sampai sekarang masih bingung banget nggunain grid itu, sumpah bingung banget. Itu Bang. Gimana Bang Rifat? Mungkin kurang menjawab ya. Karena emang saya juga rada pusing menggunakan grid ini. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa bantu untuk menjawab, boleh. Gak masalah, kita diskusi bareng-bareng. Oke Bang, sedikit. Oke. Sorry ya kalau misalkan kurang ini. Tapi nanti boleh dicari di tutorial di YouTube apa tutorial menggunakan flex dan grid. Karena itu emang kalau flex itu biasanya tuh cuma tutorial kayak cuma satu, tapi kalau grid tuh biasanya ada 4 sampai 6 part biasanya gitu. Soalnya grid tuh propertinya macam-macam, banyak. Begitu ya. Ada lagi?
Oke, gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyain? Eh, Oke, mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, boleh di closing. Oke. kali ya, Dik ya. Oke, buat teman-teman yang berniat untuk belajar di ranah web developing ini, kuncinya satu, kalian banyak-banyakin aja, sering-sering, nggak usah dihafalin sintaksnya, sering-sering aja belajar, sering-sering ngelakuin percobaan. Itu bakal keinget sendirinya di otak kalau kita udah nyoba banyak error atau trying dan error gitu. Kita bakal tahu, oh ini fungsi buat apa gitu. Jangan sampai kayak tadi kayak grid tuh. Karena saya emang terlalu sering menggunakan flex. Jadi pengertian saya di grid tuh emang bener-bener kurang banget. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman masih ada yang kebingungan tentang web ini kan baru pertama nih, HTML dan juga CSS. Itu boleh nanya dari Discord, itu boleh, atau boleh dari email saya, boleh. Nanti email saya cantumkan. tiawan@gmail.com. Oke, ini ya, kalau mau nanya ke email saya boleh, atau kalau mau nanya misalkan dari teman lain yang juga core team terus sampaikan ke saya juga apa-apa. Yang penting kalau enggak itu boleh nanya ke saya. Oke ya. Dan lagi buat teman-teman, selamat mengerjakan ujian buat nanti ya persiapannya. Dan juga semoga kita semua mendapatkan nilai yang sempurna semua. Amin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi per sesi telah terlaksana. Kini tibalah kita di penghujung acara. Namun, sebelum mengakhiri meet kita kali ini, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Boleh yuk diaktifin dulu yuk kameranya ya teman-teman. Mana nih? Jaki Ibrahim udah ada. Oke, Rafi, Ripan, Bang Gilang, Bang Jadid Akbar, Bang Rido nih, Bang Muhammad Lutfi juga, Teh Widi mungkin. Ayo Teh, on cam Teh. Aduh, kayaknya kamera Bang Gilang rusak katanya. Oke deh Bang. Oke. Kayaknya yang lain mau on cam nih, sengaja mulai ya. Kira-kira ada yang mau bersedia ngambil screenshotnya nggak ya? Ada nggak ya? Oke, saya ambilin. Saya? Oke. Gaya Kayak apa? biasa. Gaya apa? Gaya GDS kan, Oke. begini. Oh ya udah. Ya. Gaya GDSC yuk. GDSC. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Ganti gaya. Gimana aja. 1, 2, 3. Oke, thanks guys. Oke, terima kasih Bang Gilang. Terima kasih juga kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan terima kasih juga kepada Bang Ardika yang sudah memaparkan materi. Saya, Hani Destian Marzulianti, mohon maaf bila ada salah kata.
Saya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi semuanya. Semangat juga ya UASnya. Dadah.